Jam setengah empat tadi itu ada angin taifong ya. Pagi tadi itu nenekku kan kalau orang demam itu pengen tidur. Ini Mbak Santi mukanya pucat ya teman-teman, karena memang belum, cuma sarapan sedikit, siang nggak makan karena apa ya, nggak nafsu makan ya teman-teman. Apa ya, seperti kayak kontrakannya dia itu atasnya itu rumah majikannya juga itu sampai itu teman-teman ya, sampai ngawang gitu, sampai teman-teman ya. Ini karena pedas, masih hangat ya teman-teman. Terus sama ini masih panas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf belah. Mantap. Teman-teman, video dimulai ini dari sini ya. Ini nenekku lagi tidur siang ya teman-teman ya. Karena Mbak Santi sama nenekku itu demam ya. Tapi pertama itu nenekku ini sambil ngelindur ya teman-teman. Dia itu kepanasan katanya, nggak mau selimutan kayak gini. Efek dia kalau demam itu kayak anak kecil gini teman-teman. Jam setengah empat, jam 4 ya. Oh, kelihatan kayak itu teman-teman ya. Kayak malam ya teman-teman. Ini kalau kontrasnya aku kecil ini tuh teman-teman. Ini kelihatan malam teman. Tadi itu ada angin taifong ya di tempatku. Hari ini angin taifongnya hari Senin ya teman-teman. Tapi nggak segitu parah banget. Nggak kayak itu lainnya gitu teman-teman. Dan nenekku itu jam segini tidur siang belum bangun karena demam. Lihat itu. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Manel, Wong Jawa Timur, Lumajang ya. Nenekku hari ini itu nggak aku mandiin ya teman-teman, sambil ngobrol, sambil aku mau jemur baju ya teman-teman. Nenekku aku seko karena dia lagi demam. Mbak Santi juga ini sudah demam, kena flu, batuk ininya teman-teman, sampai sakit ya. Karena barangkali ya, karena nenekku demam jadinya Mbak Santi ikut demam. Beginilah risiko kalau pasien kita itu apa namanya demam ya teman-teman. Ada cerita sedikit ya teman-teman. Pagi tadi itu nenekku kan kalau orang demam itu pengen tidur. Ini Mbak Santi mukanya pucat ya teman-teman, karena memang belum, cuma sarapan sedikit, siang nggak makan karena apa ya, nggak nafsu makan ya teman-teman. Lah terus siang itu kan aku masak ya teman-teman buat nenek. Sudah aku siapin, aku bangunin jam setengah 12. Dia bilang, kamu siapa kok ada di sini gitu, kok kamu tuh masak buat sayang, orang kamu bukan di sini kok tempatnya katanya. Terus aku ini, kamu nggak ingat toh aku di sini siapa, aku bilang kayak gitu pelan-pelan. Terus aku bilang dia masih nggak sadar teman-teman. Terus aku lapin, ya udah, karena dia kan tadi pagi itu aku kasih obat obat itu kamau yang dari Jepang, jadinya efeknya itu liuhan atau keringetan gitu, keringetan. Dia tidur nyenyak, aku cuma kasih separuh aja gitu, karena kalau dikasih satu itu kayaknya dosisnya itu terlalu tinggi teman-teman, karena semalaman itu dia nggak tidur. Apa ya, kayak lindur gitu, orang Jawa ngomong ya teman-teman, lindur ngomong aja sama gini-gini gitu semalaman ya, namanya orang sakit ya teman-teman. Aku bilang, wah ini kalau dia sakit ntar aku ikut sakit. Iya benar teman-teman, tadi pagi itu tenggorokanku itu sakit gitu teman-teman, serik gitu. Sebenarnya aku makan kerupuknya ya jarang, kan kerupuknya juga jarang, kenapa kok bisa serik aku. Terus majikanku udah tahu kalau aku lagi demam ini teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, yang namanya demam masih mampu untuk kerja ya kerja aja. Jadinya pasangin topan, aku sama nenek malah sakit. Efek dari kipas angin kalau nenekku ya teman-teman, dia kan aku beli kipas anginnya 100, itu harga 100, itu biasanya itu dipakai nenek itu teman-teman ya. Aku itu jarang makainya. Jadinya dia itu kalau pakai itu gini teman-teman, nggak, maksudnya nggak gitu selalu setorannya kayak gitu. Jadinya ya gitu orang tua ya. Dia pakai kipas angin atau enggak itu selalu hidungnya itu melek. Terus aku kan ngelap badannya nenek aku teman-teman ya, karena masih kurang fit, jadinya aku nggak mandiin, cuma aku seko aja teman-teman. Terus, kamu siapa? Kamu kan bukan di sini tempatnya, kenapa kamu di sini terus masak buat saya? Kamu lupa ya sama aku bilang. Dia masih, aku lapin badan sambil aku aja ngobrol itu masih belum connect teman-teman. Lucu aja nenekku. Habis itu aku Susan loh, aku bilang, kan aku jaga kamu loh, masa nenek lupa sama aku. Terus dia kan hahaha katanya, ya Allah, aku itu tadi itu lagi apa namanya, lagi mimpi itu
emang ada pembantu, yaitu yang ada di apa itu teman-teman, anak Tulungagung itu katanya persis kayak anak kayak aku gitu, bukan kayak anak aku, kayak aku gitu teman-teman ya. Kamu sama dia itu emang fashion apa ya, cara pakainya, rambutnya juga nggak terlalu panjang ya, emang persis aku gitu teman. Cuma aku kan pakai topi kalau kalau ke sana. Nah di situ teman-teman, saya siapa aku itu tadi itu mimpi temanku itu jatuh. Yang dijaga anak Tulungagung itu. Terus aku kok bangun-bangun, kamu bangunin aku, kan kamu itu pembantunya temanku itu, aku bilang. Ternyata dia ngelindur. Terus aku ketawa, dia pun ketawa, ya ampun aku kayak orang gila katanya. Dia ngomong kayak gitu, lucu teman. Efek dari obat demam itu teman-teman, kayak gitu. Jadi pokoknya ya, kita kan, aku tidur sama pasienku ya teman-teman. Jadi kalau namanya dia demam, so pasti aku nggak mungkin nggak demam, pasti demam karena aku tidurnya sama pasienku gitu. Aku bilang, aduh itu suaranya Tenko ya teman-teman, aku manasin bubur ya, biar ntar kalau dia waktu dia bangun dia itu bisa makan. Aku kasih tidur nyenyak, aku kasih tidur banyak dia biar fit gitu. Yang dari daerah Tainan, Ciai itu Mbak Sulastri, yang bagian Mbak Sulastri, Tainan, Kaohsiung, pokoknya semoga teman-temanku onlineku yang ada di Taiwan, teman pahlawan itu apa namanya, teman-teman onlineku yang ada di Taiwan, semoga nggak terjadi apa-apa, semoga rumah majikannya dan teman-teman itu dilindungi ya, dijauhkan sama angin topan ya. Pokoknya sabar, jangan keluar dulu biar kita itu baik-baik saja gitu ya. Takutnya ntar kalau keluar itu, ntar yang namanya kita itu nggak tahu ya teman-teman ya. Sebagian itu yang di Taiwan itu ada yang apa namanya rumah apa ya, seperti kayak kontrakannya dia itu atasnya itu rumah majikannya juga itu sampai itu teman-teman ya, sampai ngawang gitu, sampai kalau coba miber gitu, aku ngomong belepotan ya teman-teman, sampai miber ya, atapnya itu sampai itu miber kayak gitu teman-teman, saking ganasnya itu angin topan hari ini kan kayak gini, terus muter lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi kalau yang di Taipei itu nggak segitu parah gitu ya. Ini bajunya nenekku semua. Ini aku mau masak sayur binahong ya teman-teman ya, sedikit aja karena buat diriku sendiri aja. Nenekku sudah aku masakin. Enak ini teman-teman, aku suka banget. Ini hari makan agak awal biar bisa istirahat agak awal. Kalau di Indonesia aku belum makan ya teman-teman, tapi ini bagus untuk pencernaan ya. Katanya sayur sekarang mahal ya teman-teman, tapi alhamdulillah majikan sudah stok sayur banyak. Ini dicuci ya teman-teman, aku cuci dulu. Tidak lupa dikasih bawang merah, aku pakai bawang merah ya teman-teman. Ya. Garam secukupnya, penyedap secukupnya. Masih diangkat ya teman. Lagi nah, rampela. Nah, udah masak gini ya. Ini bukan babi, rampela, ampela lah ya. Ini ada cabenya ya teman-teman. Segini sekitar 49 NT, sehingga 50 NT-an lah. Orang Indonesia barangkali 15 ribuan. Ini sudah siap Pak. Saji sudah itu ya, siap makan. Ini sudah pedas itu. Mau nyicipin dulu, bismillah. Maaf ya teman-teman kalau muka aku agak pucat karena Mbak Santi lagi demam ya. Ini Mbak Santi beli di Family, ini adalah apa itu? Ampela yang sudah dimasak pedas.
Terus ada sayur binaho barusan, terus kerupuk ya. Tidak lupa nasi. Sebelum makan aku mau berdoa dulu ya teman-teman. Minum dulu teman-teman. Oh, mantap sekali. Oh, ini teman-teman ya. Ini karena pedas, masih hangat ya teman-teman. Terus sama ini masih panas juga. Ini sudah pedas ya teman-teman, karena tenggorokannya Mbak Santi masih serak gitu. Jadi Mbak Santi cuma bisa makan kayak gini dulu. Mau nyicipin dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf belah. Mantap. Enak banget. Ini kali pertama Mbak Santi makan dari pagi, siang belum makan teman-teman. Pagi cuma sarapan sedikit biar minum obat dari situ. Siang makan buah pepaya, terus minum obat. Makan kerupuknya aku nggak bisa banyak-banyak teman-teman, takut seri. Wah, ampela ini enak banget ya teman-teman. Ini bisa ditambahin cabai lagi ya, karena Mbak Santi kondisinya masih gini, jadinya nggak bisa. Sebenarnya di sayur itu sudah aku siapin rapi teman-teman. Ada toge, ada pare, terus ada sayur binaho buat ntar buat konten gitu teman-teman. Disayangkan nenekku demam, terus nggak tidur riwe, jadi aku fokus sama kalau berapa hari ini Mbak Santi nggak up, mohon dimaafin ya teman-teman ya. Menu sesimpel itu mantap sekali. Sebetulnya orang nggak enak badan atau demam itu nggak boleh makan pedas, tapi kalau nggak makan pedas nggak keluar keringat. Ini 4:30 Mbak Santi makan dulu biar ntar ini aku nyusul. Enak ya memang. Kuahnya juga merah. Toko Indonesia itu sekarang masakannya manis-manis teman-teman. Enak tapi manis. Mbak Santi kurang suka. Sebetulnya menunya enak-enak tapi yang masak beda. Ini cabai binaho. Kalau Mbak Santi nggak sakit itu barangkali aku buat itu teman. Aku cocolin sambal bawang, enak banget ini.
Kalau Mbak Santi sakit itu teman nggak, sebetulnya nggak bisa makan nasi. Biasanya kalau demam itu aku cuma makan buah. Suapan terakhir dibersihkan biar rezeki lancar. Alhamdulillah. Mantap. Ini ntar untuk besok atau untuk besok itu. Ya udah teman-teman, sekian aja dari Mbak Santi. Kalau banyak tutur kata atau makan Mbak Santi kurang sopan, mohon dimaafin. Oh iya, berapa hari ini Mbak Santi up-nya 2 hari nggak up, dikarenakan nenekku demam, terus agak rewel ya teman-teman. Jadi Mbak Santi fokus menjaga nenekku ya teman-teman. Ya, namanya kita ikut orang ya. Terus, kalau, apa ya namanya, kalau kunjungannya Mbak Santi itu belum berkunjung sama teman untuk beberapa hari ini, mohon bersabar dulu ya teman-teman. Tapi Mbak Santi nggak akan lupa, selalu support teman-teman, selalu ingat siapa aja yang komen, siapa aja yang support Mbak Santi. Mbak Santi pasti akan kunjung balik gitu teman-teman ya. Karena di posisinya Mbak Santi nyuting sendiri, balas komen sendiri, ngedit sendiri, harus jaga pasien. Jadinya teman-teman bisa, apa namanya, beda ya teman-teman ya. Kalau kita itu jaga pasien, sama bersih-bersih gitu, beda. Kalau Mbak Santi bersih-bersih sama jaga pasien, tapi difokuskan aku harus merawat pasienku gitu, nggak boleh ini itu ngejan ini itu enggak. Kalau pasienku bangun, jadi aku harus nemenin di sana ya teman-teman, biar dia itu nggak jenuh. Namanya orang tua, dia majikan membayar aku untuk menjaga dia, so pasti untuk nemenin dia ngobrol atau apa, karena aku sama nenek kan nyambung gitu teman-teman. Mohon di pengertiannya teman-teman. Aku tahu teman onlineku itu sangat baik, selalu tahu kondisi aku ya. Ya udah, kalau banyak tutur kata sekali lagi mohon dimaafin ya teman-teman. Salam sukses buat semuanya. Doain Mbak Santi cepat sembuh biar makin semangat lagi kontennya. Pokoknya doain aku sama nenekku cepat sembuh ya teman-teman ya. Namanya suasananya di Taiwan itu panas, hujan, terus pakai AC. Nenekku sering keluar gitu teman-teman. Jadinya apa ya? Di badan itu nggak sebegitu enak kayak gitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman onlineku semuanya. Salam sukses ya. Semangat selalu bikin konten.